Halo kawan Bakekok, balik lagi dengan saya di Akar Movie. Si manusia yang paling garing, gak lucu dan gitu-gitu aja. Sekarang mari kita mengudara bersama aktor idola saya, Tom Cruise, dalam film Top Gun Maverick. Yaps, kali ini kita akan membahas film tentang pilot terbaik yang memilih tahan pangkat sebagai kapten meski banyak prestasi yang dicapai. Kita panggil saja nama tugasnya, Maverick. Oke, tak perlu menunggu lama lagi. Mari ambil posisi santai, ambil cara rebahan ternyaman, dan film diawali di sebuah tempat di mana saat itu seorang pria sedang membereskan pesawat pribadinya. Dia adalah Maverick. Sesaat setelah itu, dia bergegas pergi untuk menyelesaikan misi uji coba pesawat jet agar dapat mencapai Mach 09. Dengan gagahnya, dia mengendarai motor kesayangannya menuju landasan pacu. Sesampainya di tempat uji coba, dia sedikit terkejut melihat gelagat rekan-rekannya. Karena saat itu, secara tiba-tiba Laksamana Cain memberhentikan kontrak uji coba pesawat tersebut. Dikarenakan kontrak yang harus dicapai adalah Mach 10 dan ingin menciptakan program pesawat tanpa awak agar bisa masuk dalam daftar anggaran Pentagon. Tapi karena Mav adalah pilot yang sangat menyukai tantangan, dia memaksakan diri untuk menerbangkan pesawat hingga mencapai titik yang diinginkan Laksamana Cain. Sementara itu, di waktu yang bersamaan, Laksamana Cain juga mendatangi tempat tersebut tepat saat Mav dan pesawatnya sudah lepas landas. Ketika memasuki ruang kontrol dengan wajah yang kesal, Laksamana Cain melihat kemampuan Mav sebagai manusia tercepat yang mampu mengudara mencapai Mach 09. Berpindah scene di dalam pesawat, Mav yang saat itu ingin menunjukkan bahwa setiap pesawat akan selalu membutuhkan pilot. Dia pun berhasil mencapai titik tersebut. Tapi Mav masih nekat menerbangkan pesawat melebihi batas yang sudah ditentukan hingga akhirnya pesawat itu pun meledak. Beruntungnya saat itu Mav masih selamat dan mendarat di salah satu tempat. Setelah dilakukan penjemputan, saat itu Mav langsung dihadapkan pada Laksamana Cain. Ketika itu, Cain yang sudah terlanjur kesal karena tindakan Mav, dia tak mampu berbuat apa-apa karena saat itu juga Mav kembali ditugaskan dalam satuan Top Gun. You've been called back to Top Gun. The end is inevitable, Maverick. Beberapa waktu setelah itu, Mav yang sudah sampai di markas satuan Top Gun, dia terlalu percaya diri mengira bahwa dia akan menerbangkan pesawat sebagai pilotnya. Tapi ternyata saat itu Laksamana Simpson memberi Mav tugas sebagai instruktur untuk para pilot terbaik di satuan Top Gun. Mengingat Mav mempunyai banyak prestasi kala dirinya masih bertugas. Sebenarnya Mav ingin menolak karena dirinya bukanlah seorang instruktur dan Mav masih mempunyai semangat tempur untuk menghadapi misi lainnya. Tapi karena itu adalah permintaan dari pilot pendampingnya dulu, yakni Iceman, dia pun harus menerima tugasnya sebagai seorang instruktur. Saat itu Laksamana Bates menjelaskan bahwa misi kali ini adalah menghancurkan pabrik uranium ilegal yang dibangun dengan melanggar perjanjian NATO. Karena misi yang sangat mustahil inilah, Iceman merekomendasikan Mav untuk mengajari para pilot. Sekarang kita berpindah scene ketika Mav mendatangi salah satu bar di kota itu. Ternyata bar itu adalah milik mantan pacarnya dulu, dia adalah Penny. Setelah sedikit berbincang membahas masa lalu mereka, Mav dikerjai oleh Penny untuk mentraktir semua orang di bar tersebut. Dengan alasan Mav tidak mengikuti peraturan di bar. Ketika itu Mav tak mampu membayar semua, yang akhirnya dia harus dilempar keluar oleh orang yang tak lain, dia adalah orang-orang yang akan dididik oleh Mav. Dari luar Mav melihat seorang pilot yaitu Rooster yang sangat mirip dengan seseorang yang membuat Mav kembali teringat kematian navigatornya. Dan ternyata dia adalah anak dari navigatornya yang tewas saat bertugas bersama Mav.
Kita berlanjut di hari di mana Maeve mulai mengajari para pilot terbaik dalam satuan Top Gun. Saat itu, Rooster sedikit tidak menyukai Maeve karena dia beranggapan ayahnya meninggal karena kesalahan Maeve. Hingga Rooster pun tak bisa memaafkan Maeve. Di hari pertama latihan, Maeve mengajari latihan dasar pertempuran di udara. Ketika itu, Maeve menunjukkan kemampuannya sebagai seorang pilot yang penuh prestasi. Dan tak satu pun dari mereka yang berhasil mengunci Maeve sebagai target. Justru merekalah yang harus mengakui kehebatan Maeve membidik target dengan jet tempur. Tapi saat itu Rooster yang sangat kecewa pada Maeve hampir membuat kesalahan karena memaksakan melampaui keahlian Maeve hingga melewati titik kerendahan yang sudah ditentukan, yang membuat Maeve hampir dihukum ketika itu. Sekarang kita diperlihatkan di mana Maeve mengajari para pilot untuk mencapai misi yang begitu sulit dan memberitahu titik berbahaya yang harus dihindari. Termasuk parameter waktu yang harus ditempuh oleh para pilot. Dan mereka pun berkali-kali gagal dalam latihan tersebut karena perhitungan yang harus akurat dan medan tempur yang sangat sulit untuk ditaklukkan. Ketika itu hanya Rooster yang berhasil mencapai target. Tapi Maeve tetap menganggap hal itu gagal karena terlambat beberapa menit dari waktu yang sudah ditentukan. Saat itu, Hangman yang merupakan rival dari Rooster, dia menyinggung tentang kecelakaan yang dialami oleh Maeve dan ayahnya Rooster, yang membuat Rooster terpancing emosi dan hampir terjadi keributan hingga latihan hari itu pun diberhentikan. Setelah itu Maeve dipanggil untuk datang menemui seseorang, yaitu mantan pilot pendampingnya dulu, dan orang yang menyarankan Maeve untuk menjadi instruktur para pilot di satuan Top Gun. Dia adalah Iceman. Ketika berbicara dengannya, Maeve yang seakan menyerah karena merasa tidak mampu mengajari mereka dengan pandangan mereka yang sedikit negatif pada Maeve. Tapi Iceman, orang yang paling tahu prestasi dan kehebatan Maeve dalam menyelesaikan setiap misi, dia meyakinkan Maeve agar tetap berada dalam satuan Top Gun untuk mengajar. Di hari berikutnya, Maeve sengaja tidak mengadakan latihan, tapi dia mengajak para pilot pergi bermain di pantai yang tak lain tujuannya adalah membentuk tim yang saling membantu dan tanpa persaingan. Di momen itulah Rooster dan Maeve bisa sedikit dekat, begitu pula Hangman dan yang lainnya. Di pelatihan selanjutnya, Laksamana Bates menyampaikan bahwa target yang harus mereka hancurkan beroperasi lebih awal. Dan waktu latihan pun harus dipercepat demi mencapai misi mereka. Ketika itu, Maeve menyampaikan cara mencapai target meski dengan strategi yang cukup sulit dan beresiko. Pada saat menjalani latihan, di mana ketika itu Coyote dan Phoenix mengudara, mereka gagal mengunci target. Dan ketika itu, karena tekanan udara yang sangat tinggi, Coyote pun tak sadarkan diri dalam pesawat. Beruntungnya, Maeve masih bisa mengunci Coyote sebagai target yang membuat sensor peringatan berbunyi dan menyadarkan Coyote. Tapi ketika itu, Phoenix mendapatkan serangan guru dan mengakibatkan kerusakan pada mesin pesawat milik Phoenix. Karena pesawat yang sudah tidak bisa terkendali, Phoenix dan Bob menggunakan kursi lontar untuk menyelamatkan diri. Akibatnya, mereka harus dirawat dan menjalani observasi. Ketika Maeve berbicara dengan Rooster yang membahas tentang ayahnya, Maeve mendapat kabar dari Laksamana Bates bahwa Iceman sudah meninggal. Di scene selanjutnya, di ruangan Laksamana Simpson, Maeve yang dianggap tidak bisa mengajari para pilot mencapai misi, Maeve pun diberhentikan dari tugasnya sebagai instruktur. Dan Simpson yang akan menggantikan Maeve mengajari para pilot. Setelah pergi dari tempat itu, Maeve menemui Penny dan menceritakan semua masalahnya pada Penny. Ketika itu, Penny berhasil meyakinkan Maeve bahwa dia bisa menemukan jalan keluar dari masalah yang dihadapinya. Di lain hari, terlihat Laksamana Simpson memberitahu para pilot bahwa Maeve bukan lagi instrukturnya, melainkan dia sendiri yang akan menggantikan Maeve dan mengganti parameter misi yang sudah dibuat oleh Maeve. Tapi di sela-sela Laksamana Simpson berbicara,
Mev nekat menerbangkan pesawat dan mempraktekkan cara mencapai target dengan parameter misi yang sudah Mev perhitungkan. Ketika itu, para pilot benar-benar dibuat kagum dengan keahlian Mev. Dan Laksamana Simpson yang awalnya ragu, dia mulai percaya bahwa strategi Mev bisa membantu pilot mencapai misi mereka. Dan benar saja, Mev mampu membuktikan bahwa misi itu bisa dicapai dengan strategi belibet amat. Dengan strategi yang Mev ajarkan kepada para pilot. Sekarang kita diperlihatkan di mana pada saat itu Mev sedang menghadap Laksamana Simpson dan membuat Laksamana Simpson berada di posisi yang sulit. Karena di satu sisi Mev berhasil membuktikan bahwa misi itu bisa dicapai, tapi di sisi lain Mev melakukan pelanggaran karena sudah menerbangkan pesawat tanpa izin dari Laksamana Simpson. Ketika itu Laksamana Simpson berubah pikiran untuk menunjuk Mev sebagai ketua tim, meski dia harus mempertaruhkan karirnya demi Mev dan misi para pilot. Kini tiba waktunya hari di mana misi itu harus dituntaskan. Ketika itu, Mev memilih Payback dan Fanboy, Onyx dan Bob sebagai Foxtrot, dan Rooster sebagai pilot pendampingnya. Sementara Hangman dan yang lainnya menjadi tim cadangan. Penerbangan pun mulai dipersiapkan dan Laksamana Bates menjelaskan lokasi target dan resiko misi dengan sangat spesifik. Dagger 2. Dagger 3. Dagger 4. Comanche. Dagger 1. Standby 2. Going in. Ketika memasuki wilayah musuh dan rudal Tomahawk sudah mengenai landasan pacu dari musuh, strategi pertama yaitu Mev dan Onyx tepat mengenai target. Target acquired. Bombs away. Tapi ketika Rooster dan Payback berusaha mengunci target, laser dari jet yang dikendarai Payback justru mengalami kerusakan. Beruntungnya, Fanboy berhasil meluncurkan Libet amat gue ngomong. Beruntungnya, Fanboy berhasil meluncurkan rudal tepat mengenai target meski menjatuhkan tanpa sensor laser. Ketika mereka keluar dari zona itu, rudal otomatis menyerang mereka. Saat itu, mereka pun masih mampu menghindari serangan rudal dengan suar dari pesawat masing-masing. Tapi karena jumlah rudal otomatis yang dipasang musuh terlalu banyak, mereka pun harus kehabisan suar. Yang akhirnya, Mev berusaha menyelamatkan Rooster yang menjadi incaran. Dan pesawat Mev pun harus hancur karena terkena rudal. Ketika itu, Mev selamat dengan menggunakan kursi lontar dan mendarat di suatu tempat. Sementara yang lain termasuk orang-orang yang berada di markas kesatuan AL, mereka mengira bahwa Mev tidak selamat dari ledakan tersebut. Dan Laksamana Simpson memerintahkan yang lain untuk segera kembali ke geladak. Kita kembali ke Mev yang sedang berusaha menyelamatkan diri dari musuh yang menghujaninya dengan peluru. Tapi ternyata Rooster nekat melanggar perintah dari markas dan kembali untuk menolong Mev. Ketika itu dia menghancurkan pesawat musuh yang menyerang Mev. Saat itu pesawat Rooster yang sudah kehabisan suar pun harus tertembak dan beruntungnya dia masih bisa selamat. Mev yang saat itu melihat parasut Rooster, dia segera menuju lokasi jatuhnya parasut itu. Dan di markas semua orang mengira bahwa Rooster dan Mev sudah tewas dalam misi ini. Tapi di lokasi lain, Mev dan Rooster mencoba mencuri pesawat tua milik musuh. Aksi itu pun awalnya berjalan lancar dan Rooster memberi sinyal supersonik bahwa mereka masih hidup. Hingga akhirnya mereka kembali bertemu dengan dua pesawat musuh yang berusaha menyerang mereka. Tapi karena Mev adalah pilot yang mempunyai pengalaman bertempur di udara, dia pun mampu menembak jatuh kedua pesawat tersebut. Meski menggunakan pesawat tua melawan pesawat generasi kelima yang merupakan pesawat terbaru. Ketika mereka mengirim sinyal bahwa mereka akan kembali ke markas, tiba-tiba datang pesawat musuh tepat di depan Mev. Saat itu mereka hanya bisa menghindari serangan musuh dan tak bisa membalas.
karena sudah kehabisan amunisi maupun rudal. Dan mereka pun pasrah karena saat itu musuh berhasil mengunci mereka sebagai target. Tapi tiba-tiba pesawat itu meledak, dan itu karena kedatangan Hangman yang berhasil menembak pesawat musuh dengan rudal. Mereka pun kembali ke Geladak dan melakukan pendaratan dengan selamat. Semua orang yang ada di Geladak pun menyambut Maeve dan Rooster dengan bangga, termasuk Laksamana Samson. Dan keberhasilan ini menjadikan hubungan Maeve, Rooster, dan Hangman semakin membaik. Rooster pun menyadari bahwa kematian ayahnya bukanlah kesalahan Maeve. Film pun berakhir, ending yang terserah pendapat kalian.